Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratna Rizka Fadilah dari kelas 10 IPA 3. Di sini saya akan menyampaikan cerita mengenai kelahiran Nabi Muhammad SAW. Jadi, Rasulullah SAW lahir di tahun gajah, yaitu tahun di mana pasukan gajah yang dipimpin oleh Abdullah Abraha ingin menghancurkan Ka'bah. Namun dengan kebesaran Allah SWT, pasukan tersebut dapat menghentikan pasukan tersebut dengan mengirimkan burung-burung ababil yang membawa bebatuan panas dari neraka. Kejadian ini terdapat di Al-Quran di surat Al-Fil yang berarti pasukan gajah. Pada tahun inilah Nabi Muhammad SAW lahir di Mekah dan dibesarkan sebagai anak yatim karena ayahnya Abdullah telah wafat sebelum beliau lahir. Setelah beberapa tahun menghabiskan waktu bersama ibunya Aminah, pada tahun inilah Nabi Muhammad SAW lahir di Mekah dan dibesarkan sebagai anak yatim karena ayahnya Abdullah telah wafat sebelum beliau lahir. Setelah menghabiskan beberapa tahun bersama ibunya Aminah, Nabi Muhammad dibesarkan oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Sayangnya umur kakeknya pun tidak lama. Saat 2 tahun dibesarkan oleh kakeknya, Abdul Thalib meninggal di umur Rasul yang ke-8. Nabi pun dibesarkan oleh pamannya yaitu Abu Thalib. Abu Thalib dikenal sebagai orang yang dermawan, walaupun hidupnya fakir atau tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hanya dengan keadaan inilah Nabi Muhammad SAW dapat berkembang dan tumbuh sama pamannya. Sebelum menjadi seorang Rasul, Nabi Muhammad telah diberikan beberapa karunia oleh Allah SWT. Sebagai contohnya, wajah Nabi Muhammad yang bersih dan bersinar yang mengalahkan sinar bulan. Ada pula tumbuh suburnya tempat Halimah, ibu yang menyusui Nabi Muhammad, padahal sebelumnya gersang dan kering. Inilah tanda-tanda kebesaran Allah yang menandakan akan datangnya Nabi terakhir yang memiliki kedudukan tinggi nantinya. Pada saat Rasul akan mendapatkan wahyu pertamanya, beliau mendapat sebuah mimpi, yaitu beliau didatangi oleh malaikat Jibril. Rasul pun menyendiri di Gua Hira yang tepatnya berada di sebelah atas Jabal Nur. Disitulah Rasulullah SAW diperlihatkan bahwa mimpinya adalah benar. Malaikat Jibril pun datang kepada Rasul dan turunlah wahyu yang pertama yang ia bawakan dari Allah SWT, yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang maha pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Surat Al-Alaq ayat 1-4. Walaupun Nabi merasa ketakutan, disitulah kisah Rasul dimulai. Disitulah tempat datangnya Nabi yang terakhir, yang akan membawa kedamaian untuk seluruh umatnya. Setelah beberapa tahun melakukan dakwah secara diam-diam, turunlah perintah Allah SWT dalam surat Al-Fajr ayat 94 yang memerintahkan Nabi untuk berdakwah secara terang-terangan. Adapun isi ayat tersebut adalah, maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Sekian dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.